Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai negeri sejuta pesona. Di mana lagi kalau bukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kurang lengkap ya rasanya kalau kita berwisata, namun kita tidak mencicipi hidangan yang menggugah selera ataupun kulinernya. Di Sumatera Barat terkenal dengan kuliner rendang, namun di Pesisir Selatan ini ada yang unik loh, rendang seafood. Seperti apa? Yuk ikuti saya di Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Siapa sih yang tidak kenal dengan wilayah di Sumatera Barat yang satu ini? Wilayah yang terletak di sepanjang pantai barat Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Menyuguhkan keelokan alam yang memanjakan mata insan mana saja jika berkunjung ke wilayah tersebut. Pesisir Selatan terkenal dengan hasil laut yang melimpah ruah, ikan, udang, dan kerang. Tapi kalau jenis kerang di sini namanya lokan ya pemirsa. Berbicara hasil laut, saya jadi ingat di sini ada makanan yang menjadi favoritnya masyarakat, alias disukai sejuta umat. Karena rasanya enak, banyak bumbunya, pedas-pedas menggigit, yaitu rendang seafood. Karena saya sudah di pesisir selatan, rugi rasanya kalau tidak mencoba unik cita rasa rendang seafood khas negeri sejuta pesona. Pemirsa, saya sudah sampai di rumah produksi pengolahan rendang seafood di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu di Rendang Lokan Lokana. Anda penasaran bukan? Ya, tentunya saya nanti akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih pengolahan dari rendang seafood ini. Nah, tapi nanti ya kita akan juga mencicipinya seperti apa rasanya yang menggugah selera. Dan pemirsa, sekarang saya akan bertemu dengan asisten director dari Rendang Lokan Lokana ini, Bang Atal. Assalamualaikum, selamat siang Bang Atal. Halo, selamat siang. Bang Atal, bisa diceritain nggak kapan sih berdirinya Rendang Lokan Lokana ini, Bang? Oke, jadi Rendang Lokana ini tuh sebenarnya berdiri dari tahun 2017. Iya. Cuman emang di daerah di Luhungnya ini itu mulai dari tahun 2022, tahun kemarin gitu. Pantes saya baru dengar juga kan, jalan juga ke Pesisir Selatan ini ternyata ada tempat oleh-oleh yang memang banyak digemari sama masyarakat di sini. Alhamdulillah. Oh gitu. Kalau untuk produksi seperti apa sih Bang? Bisa diceritain nggak? Nah, kalau untuk produksi itu nanti bisa dilihat tuh mulai dari gimana ngelihat lokannya masih bercangkang, terus juga bersihin lokannya juga, ngukut parut kelapanya juga bisa, terus ya ngaduk rendang di dandangnya juga bisa gitu. Berarti memang proses itu dari awal sampai akhir di rumah produksi ini ya Bang ya? Benar. Biasa kalau misalnya untuk ngambil rendangnya itu langsung di lautnya itu kayak gimana tuh Bang? Oh, lokannya? Iya. Oh, untuk lokannya itu di daerah Muara, jadi pertemuan dari sungai sama laut gitu. Nah, dekat sini ada. Ciri khas dari rendang lokan di sini dengan lokan yang di daerah lain itu apa Bang? Kalau ciri khasnya itu ada dari kelembutan dari lokan itu. Kalau kami nyebutnya di tim kami itu nyebutnya lokan itu molek. Nah, jadi kayak ada sensasi kerasnya gitu, gurihnya. Gitu. Tapi kan tadi katanya tuh rendang seafood. Jadi nggak hanya lokan atau ada varian lain nih Bang? Ada varian lain itu tuh, ada Bang? Lokan, terus ada campuran sama lokan pakis juga, terus ada ikan tuna, terus ada udang gitu. Oke. Jadi memang seafood yang dipadu-padankan dengan rendang gitu ya, benar. Oke. Nah, yang paling best seller apa sih Bang di sini? Kalau untuk best seller yang paling diminati sama customer kami itu ada rendang lokan, terus ada rendang daging sapi, dan yang paling jarang orang cobain itu kan ikan tuna. Jadi ikan tuna itu juga salah satu jadi pembelian terbanyak lah untuk dari bulan ke bulannya. Ya. Oke. Nah, menariknya di produksi rendang lokal-lokalnya ini seperti apa Bang? Misalnya ada orang datang nih, customer datang, itu langsung disuguhkan dengan tempat oleh-olehnya saja atau ada hal lain yang menarik? Kalau untuk di Lokana sendiri itu customer itu bisa ngeliat proses masaknya langsung nih. Iya. Nah, kalau mereka lapar, mereka bisa langsung makan juga di restonya. Dan misalnya nih, mereka pengen makan rendang lokan. Nah, rendang lokan yang masih dimasak itu, yang fresh from oven itu langsung bisa dihidangkan juga. Nah, kalau yang pengen buat jadi oleh-oleh juga ada dari kemasannya gitu. Berarti ada pengalamannya juga ya untuk customer yang datang ke sini? Kalau di kami bilangnya itu Experionomics Tourism gitu. Experionomics? Tourism. Itu maksudnya gimana tuh Bang? Nah, jadi ada perpaduan antara edukasi juga, edukasi dari pengalaman, experience-nya, terus ada ningkatin dari economics dari masyarakat sekitar juga, terus ada pariwisata di tourismnya juga dikit-dikit. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa ternyata. Berarti memang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar juga ya Bang ya? Ya, benar. Kita coba ngasih
social impact ke masyarakat sekitar sini gitu. Baik. Nah Bang, aku penasaran juga nih, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran seperti apa sih proses pengolahan dari rendang seafood di Lokana ini ya. Bisa diajak aku Bang ke dapur Boleh produksinya. ke dapur produksinya. Oke. Sip. Yuk pemirsa. Pemirsa, untuk mencari lokan tidak semudah mencari kerang lain. Meskipun jumlahnya banyak di pantai pesisir selatan, namun untuk menjaringnya harus menyelam sampai kedalaman 10 meter. Dan resikonya juga besar. Belum lagi kalau terjadi kenaikan pasang air, otomatis si kerang atau lokan akan sulit ditemui. Lokan-lokan di sini ibarat fresh from the oven. Dari tangan nelayan langsung diolah di dapur rendang Lokana. Sudah terbayang bukan kenikmatan dari rendang seafoodnya? Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa proses pembuatan rendang seafood nomor 1 sepesisir selatan. Nah, jadi gini Kak, dapur produksi kita di rendang Lokana. Wow, banyak ya Bang ya, ada 4 Iya, tungku besar. ada 4 tungku ya. Iya. 4 rendang. Oke, baik. Nah Bang, selain di tempat ini, ada lagi nggak Bang tempat produksi? Nah, produksi untuk masaknya emang di sini aja. Oh, yang gitu. masaknya di sini. Kalau untuk pengolahan dari awal mencucinya dan membersihkan lokannya nanti. Dapur kotornya ada di belakang. Oh, gitu. Nanti kita boleh lihat ya Bang ya seperti apa proses pengolahannya. Boleh, boleh. Nah, pemirsa, ikuti saya di Amazing Indonesia. Ini dia dapur pengolahan rendang di Rendang Lokana. Pertama, cangkang lokan dicuci bersih, kemudian direbus sekitar 10 hingga 15 menit untuk memudahkan membuka cangkang lokan. Setelah itu, lokan dibersihkan dan direbus kembali sekitar 15 menit. Jangan kelamaan ya, nanti lokannya bisa alot. Selain itu, untuk mempertahankan kualitas lokan agar lembut dan tidak amis, lokan-lokan direbus menggunakan air kelapa. Ini dia bumbu rahasia kelezatan rendang seafood Lokana. Di antaranya ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kayu manis. Kemudian rempah-rempah yang digiling halus seperti ketumbar, pekak, jintan, gardamunggu, dan kemiri. Sedangkan dedaunannya seperti daun kunyit, daun salam, daun serai, dan daun jeruk. Untuk proses memasaknya diawali dengan santan. Masak santan dengan api besar hingga mengeluarkan minyak. Setelah santan mengental, masukkan perbumbuan dan rempah-rempah yang telah ditimbang dan ditakar ke dalam santan. Nah, di sini harus memakai api sedang ya pemirsa. Dan jangan lupa diaduk lebih kurang 5 jam non-stop sebelum dimasukkan lokan atau seafood lainnya. Pemirsa, satu kali proses memasak bisa memproduksi sekitar 10 kg rendang loh untuk satu jenis seafood. Teh Del, selamat siang. Lagi sibuk Teh. Iya, lagi sibuk bikin rendang lokan ini. Ini kalau santannya sendiri ini udah jadi kalio atau apa nih Teh? Udah Ini lagi kalio ini. matangnya jadi rendang berapa lama lagi nih Teh? Ini lebih kurang 5 jam lah. 5 jam. Oke. Kalau untuk ciri khas dari rendang Lokana pesisir selatan ini? Ya, ciri khasnya kayak gini lah, hitam berminyak. Ini yang udah hitam matang berminyak. ini. Ini tinggal apa nih, ngemas aja lagi. Tinggal ngemas lagi. Jadi ini harus terus-menerus ya Teh ya Iya, diaduk ya? harus diaduk terus. Kalau nggak diaduk ntar gosong bawahnya hitam. Oh, Kalau udah bau kan nggak enak. Tapi tadi pas jadi kalio ini baru dimasukin daging lokannya atau? Iya, kayaknya santakan dari pertama kan kelapanya diparut, habis diparut kan diperas masukkan ke sini. Santan dimasukin bumbu-bumbunya semua sampai kental berminyak gitu, baru dimasukin lokan. Oke. Lokannya direbus dulu, baru dimasukin ke sini sampai kayak gini. Sampai ke gini baru dimasukin lokannya. Biar nggak apa tuh Teh? Biar nggak keras alot gitu lokannya. Boleh anak mah coba ya Teh ya? Iya, coba. Harus terus menerus ya? Iya, harus terus Nggak boleh berhenti ya Teh? Enggak boleh berhenti. Kalau berhenti ntar gosong di bawahnya. Ini berapa banyak nih Teh lokannya yang kita Ini mah 1 kilo ini. 1 kilo. Lama-lama ya Bu ya jadi ngiler Bu. Iya, Udah nggak sabar udah. nyobainnya kayak gimana. Iya, Yaudah, udah Bu. cobain aja. Lanjutkan dulu ya Bu ya nanti Iya, ya masaknya. Nak mah tunggu di depan. Iya. Kasih ya, cobain. Bu. Iya.
Setelah matang, saatnya rendang dikemas sambil ditimbang. Setelah itu divakum dengan mesin untuk mengeluarkan udara yang akan mengganggu stabilitas ketahanan rendang. Kemudian dikukus lebih kurang 1 jam agar rendang bisa bertahan 3 hingga 6 bulan konsumsi. Cukup lama juga ya pemirsa. Sebelum di-packing rapi, bungkusan rendang yang sudah dikukus tadi harus didinginkan di suhu ruang dulu agar bungkusannya tidak bengkak karena berisi udara yang dapat menyebabkan rendang cepat basi. Memang butuh proses dan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan rendang seafood yang berkualitas. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat kan seperti apa proses pengolahan dari rendang seafood yang ada di Rendang Lokan Lokana Pesisir Selatan ini. Saatnya kita akan mencoba rendang Lokan Lokana. Nah abang nanti biasanya kalau orang datang nih mau membeli oleh-oleh gitu akan dihidangkan seperti ini juga atau seperti apa gitu? Ya, tergantung dari mereka datangnya. Kalau mereka tamu resto, biasanya tuh dimakan jam-jam makan siang mereka datang sini untuk langsung ngincipin dari rendang yang kita gitu. sediain gitu. Berarti dicobain semuanya atau by order mereka aja? Tergantung merekanya memang cari apa. Biasanya tuh dari tamu-tamu kita itu emang udah ada incarannya lah ke sini, kayak aku sukanya varian ini gitu. Langsung dipesannya gitu. Oke. Nah, kalau sekarang ini udah dihidangkan ya sama karyawannya Bang Natal sendiri. Ini apa nih, Bang, rendang lokan ya? Nah, ini rendang lokan. Nah kita tuh pakai konsep bajamba gitu. Jadi bajamba ya disediain gitulah semuanya gitu. Wah, aku udah nggak sabar banget nih Bang, pengen coba rendang lokannya. Tapi katanya variannya banyak ya Bang? Ya, variannya banyak. Nah, tapi karena kita itu konsepnya bajamba, jadi emang dihidangin yang prioritas dulu lah, yang utama dulu. Nah pemirsa, di depan kita nih sudah ada varian rendang dari Rendang Lokan Lokana ya Bang ya. Tadi kita udah jabarin satu-satu juga nih. Saatnya kita cicip lagi masing-masing dari rendangnya. Yuk Bang, kita mulai aja yuk langsung. Boleh. Sip. Nah ini dia pemirsa rendang lokannya. Kalau Anda nyicipin secara langsung ini gurih, enak memang dan lembut. Beda dari lokan-lokan biasanya. Dan ini juga nggak bau amis loh. Dan kita coba dulu ya rasanya. Nah kan, memang nggak ada amisnya, kemudian lembut dan enak loh ini. Bumbunya pas banget. Oke. Oh iya, Kak Dakma. Jadi lokan itu ada story loh di baliknya. Jadi lokan itu adalah di habitatnya, lokan itu tempat tidur buaya, bukan buayawan zaman sekarang, tapi emang benar-benar binatang buaya. Jadi kayak petani lokan itu mempertaruhkan hidupnya untuk dapetin itu, karena mereka tuh emang harus nyelam di air yang muara-muara gitu kan, jenuh gitu, airnya nggak jernih lah gitu. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah pemirsa, kalau Anda berkunjung ke Sumatera Barat, tepatnya ke Kabupaten Pesisir Selatan, jangan lupa ya untuk singgah ke Rendang Lokana. Menikmati semua varian rendang khas Sumatera Barat tentunya. Inilah Amazing Indonesia untuk kali ini. Saya Dakma Majid, sampai jumpa.